Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masnawati dari program studi S1 Sistem Informasi, NIM 0508570008 UPBC 83 Kendari. Kali ini saya akan mempraktikkan pembuatan Entity Relationship Diagram atau biasa disingkat dengan ERD dengan menggunakan aplikasi EYDOX. Adapun langkah pertama yang harus dilakukan membuka aplikasinya. Kemudian adapun kasus yang diberikan yaitu pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal 1 dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam 1 semester. Jadi satu mahasiswa bisa mengambil beberapa mata kuliah dalam 1 semester, dan setiap mata kuliah hanya dapat atau mampu mengajar minimal 1 mata kuliah. Terus untuk langkah pertama kita akan mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Seperti yang di awal tadi saya sebutkan ada 3 entiti. Yang pertama adalah mahasiswa, kemudian dosen, lalu mata kuliah. Kita buat pertama untuk entiti pertamanya. Entiti mahasiswa. Kemudian mata kuliah. Terakhir dosen. Kemudian kita tentukan atribut atau field dari masing-masing entity beserta kuncinya. Karena pada kasus yang diberikan tidak ada secara rinci disebutkan atribut dari setiap entitinya, jadi kita buat sesuai yang biasanya saja. Pertama, untuk mahasiswa, biasanya mahasiswa memiliki NIM dan nama mahasiswa. Kita ambil icon atributnya seperti di layar ini. Kemudian kita tulis name. Lalu yang kedua nama mahasiswa. Lalu kita tambahkan garis penghubung.
Oke. Kemudian untuk mata kuliah biasanya ada kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Kita tambahkan atributnya lagi. Kita singkat saja menjadi KDMK. Dan nama MK. Lalu untuk dosennya biasanya ada NID atau nomor induk dosen dan juga nama dosen. Kita tambahkan atributnya juga. Kemudian kita beri garis penghubung. Oke, kemudian tahapan selanjutnya adalah menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Jadi dari tiap entity ini kita akan membuatkan sebuah relasi untuk mahasiswa. Jadi relasi antara mahasiswa dan mata kuliah itu biasanya adalah meregistrasi. Maka kita akan membuat sebuah relasi meregistrasi. Namanya meregistrasi. Kemudian hubungan antara mata kuliah dan dosen sudah jelas ya. Hubungannya adalah mengajar. Kita buatkan garis penghubung.
Oke. Jadi mahasiswa meregistrasi mata kuliah, dosen mengajar mata kuliah. Tahapan selanjutnya kita akan menambahkan derajat koordinalitas sesuai soal tadi atau contoh kasusnya. Jadi mahasiswa dapat meregistrasi banyaknya mata kuliah dan dosen, atau banyak dosen minimal bisa mengajar satu mata kuliah. Berarti antara mahasiswa dan mata kuliah kardinalitasnya itu adalah M ke N atau banyak ke banyak. Jadi banyak mahasiswa dapat meregistrasi banyak mata kuliah. Kemudian antara dosen dan mata kuliah itu adalah 1 to N atau 1 ke banyak. Jadi banyak dosen itu mengajar satu mata kuliah. Selanjutnya kita pilih simbol sesuai dengan kardinalitasnya. Oke. Jadi ini sudah jadi RD-nya. Jadi ini dapat dibaca, banyak mahasiswa dapat meregistrasi banyak mata kuliah. Kemudian untuk ini dibaca satu dosen mengajar banyak mata kuliah. Namun satu mata kuliah hanya dapat diajar oleh satu dosen. Selanjutnya kita ke tahapan terakhir, yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key-nya. Jadi jika relasi di setiap entitas itu mempunyai nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entitiah dan atributnya adalah primary key, dan setiap entiti yang terhubung maka RD-nya dapat disempurnakan sebagai berikut.
Jadi relasi meregistrasi ini dapat kita jadikan sebagai entitas tersendiri. Kita namakan saja sebagai registrasi mata kuliah. Atau kita singkat dengan registrasi MK. Kita akan membuat entity baru. Saya beri nama registrasi MK. Kemudian registrasi MK ini juga harus mempunyai atribut. Jadi atributnya adalah primary key dari entity mahasiswa dan entity mata kuliah. Kita ambil masing-masing primary key-nya. Jadi kita ambil adalah NIM dan dari mahasiswa dan kode MK dari mata kuliah. Kita buatkan atau kita copy saja. Seperti ini. Kita buat juga garis penghubung. Kemudian ini kita pecah juga karena kita akan terhubung sama mahasiswa dengan registrasi MK ini. Jadi registrasi MK akan terhubung sama mahasiswa, registrasi MK juga terhubung dengan mata kuliah. Untuk dari mahasiswanya meregistrasi MK itu bisa kita ambil yang ini. Bisa kita ambil meregistrasi. Share dulu. Lalu kita hubungkan dengan registrasi MK. Jadi masih pakai penghubung ini ya. Ini karena sudah terpisah seperti ini, jadi kita bisa ubah simbolnya. Jadi kemudian untuk mata kuliah ke registrasi MK itu bisa kita buatkan juga relationship-nya, bisa kita buat registrasi. Jadi mahasiswa meregistrasi mata kuliah dan mata kuliah diregistrasi. Jadi seperti itu. Kita garis penghubung. Garisnya juga harus sama.
Oke, ERD atau relationship yang kita buat sudah selesai. Jadi mahasiswa dengan masing-masing atributnya meregistrasi MK, di mana ini adalah entitas dari hasil relationship dengan mengambil NIM dari mahasiswa, kemudian kode MK dan kode mata kuliah, diregistrasi MK, kemudian mata kuliah diregistrasi. Jadi banyak mata kuliah diregistrasi ke registrasi MK. Kemudian banyak dosen dapat mengajar mata kuliah, namun satu mata kuliah hanya dapat diajar satu dosen. Oke, cukup praktikum saya tutup dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.